Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitrianingsih, NIM 19531080. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antara kelompok kecil yang siswanya dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Dalam diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai. Yang pertama, informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian keterampilan membimbing kelompok kecil ini adalah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil menjadi diskusi yang efektif. Selanjutnya, tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu diantaranya yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Pemusatan perhatian di siswa terhadap topik dan permasalahan yang didiskusikan dengan cara yang pertama yaitu menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi. Yang kedua, mengemukakan masalah-masalah yang lebih spesifik lagi. Yang ketiga yaitu mengingatkan siswa tentang penyimpangan-penyimpangan yang harus terjadi dalam diskusi terhadap topik masalah yang akan dibahas serta tujuan diskusi tersebut. Yang keempat yaitu membuat rangkuman hasil pembicaraan diskusi. Selanjutnya yang B, memperjelas dalam masalah maupun usulan atau pendapat yang dilakukan dengan cara yang pertama, menguraikan atau merangkum ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang disampaikan oleh siswa. Yang kedua, meminta komentar atas siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memperjelas atas sebuah pemikiran yang telah dilontarkan. Yang ketiga, yaitu menguraikan gagasan siswa dengan pemberian tambahan informasi. Selanjutnya yang C, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Menganalisis pandangan siswa dilakukan dengan yang pertama yaitu meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atas referensi yang kuat atau didasari logika dan pemikiran yang rasional. Yang selanjutnya yang kedua, memperjelas gagasan dan pemikiran yang disampaikan siswa dalam yang mana siswa bisa diterima dan disepakati dan pemikiran serta pendapat siswa yang tidak dapat diterima dan disepakati. Yang ketiga, terus yang D, ada meningkatkan usulan siswa. Cara yang dapat dilakukan agar siswa memberikan sumbangsih pemikiran dalam kegiatan diskusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menentang. Yang kedua, memberikan contoh-contoh variabel maupun nonverbal. Yang ketiga, memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. Yang keempat, memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran siswa atau pendapat siswa. Yang selanjutnya yang E, memperluaskan kesempatan berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi kepada siswa dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memancing siswa berpartisipasi dalam berbagai cara. Yang kedua, mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan dengan memberikan kesempatan kepada semua siswa berpartisipasi secara bergiliran. Yang ketiga yaitu mencegah secara bijaksana
bila terjadi monopoli atau pembicaraan oleh salah seorang siswa. Yang keempat, mendorong siswa agar memberikan komentar atas pertanyaan dan pertanyaan yang disampaikan oleh siswa lainnya. Selanjutnya ada yang F, penutup diskusi. Untuk menutup diskusi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat rangkuman dan hasil kesimpulan diskusi yang telah dengan bantuan dan siswa bersama-sama. Yang kedua, memberikan masukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari hasil diskusi serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. Yang ketiga, bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Adapun yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya antusias berpartisipasi dengan hangat, hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan di berbagai dalam merasa aman dan bebas mengemukakan pendapat mereka tersebut. Selanjutnya, perlunya perencanaan dan persiapan yang matang. Meliputi yang pertama, topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Yang kedua, masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. Selanjutnya, adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Yang selanjutnya yang keempat, guru harus benar-benar siap dengan berbagai sumber sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan menggerakkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Demikianlah penjelasan materi mengenai membimbing diskusi kelompok kecil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.